Balik lagi di WhatsApp gua. Ini gimana nih? Naik motor Uber. Oke, balik lagi nih di Wasabi Media bareng gue Niko Putra Solkin. Jadi hari ini gue pengen ngobrolin Primavera. Jadi sebelum gue masuk video yang kalian tanya-tanya kan, maksudnya kan banyak yang nanya kemarin juga kayak, Bang, Primavera mana? Kok lama banget sih nggak jadi-jadi, Bang? Ayo dong, gue nungguin dong hasilnya kayak gimana. Oke, gue bakal ngobrolin hari ini bareng adik gue Dava nanti. Oke, sebelum gue masuk ke Primaveranya, gue pengen ngomongin dulu nih kan, akhir-akhir ini kita lagi ada wabah gitu. Jadi kayak kita mengikuti anjuran pemerintah untuk kayak di rumah dulu. Oke, mungkin kalian juga kayak bosen, jenuh. Gue tahu kalian juga pasti yang banyak yang nanyain, Bang, kapan trading? Sorry banget, gue nggak bisa ngadain. Sorry, karena kita mengikuti anjuran pemerintah. Ini demi kebaikan kalian juga kan, demi kebaikan kita juga. Pokoknya di rumah aja. Pokoknya kalian yang nungguin trading yuk. Next selanjutnya nanti ditungguin aja. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung ngobrolin Primavera nih. Kebetulan yang bangun Primavera itu adalah Dava, jadi gue pengen ngobrol bareng sama dia. Langsung aja ke adik gue, yuk. Di tempat ini lagi udah berapa tahun ya? Sekitar tahun nggak sih? Belum, baru bulan. Berbulan. Akhirnya Primavera sebenarnya belum begitu jadi ya, Pak ya? Ya belum 100% jadi. Kayak gini dulu. Itu gue liat di komen nebak-nebak. Udah beberapa ada yang bener sih, karena ya tahu lah wasabi warnanya itu apa gitu kan. Maksudnya yang wasabi ya, banget. Nanti lo kepo lagi. Mungkin ada yang beberapa orang yang mungkin dari kalian yang udah lihat dari Instagramnya kita gitu ya, dari ya pribadi, terus di repost lah ya. Iya. Kenapa kita pakai filter black and white? Sebutnya BW, ya kan? BW, iya. Budi Blue Waduh. Apa sih goblok? Iya. Pokoknya kenapa kita merahasiakan itu? Itu itu demi kebaikan kita bersama. Jadi setelah mikir-mikir mau diapain motor, akhirnya kita ganti warna. Dan ini udah selesai ya. Iya, dan ini pertama kali kita ibaratnya Ngecat sendiri, ngebangun kendaraan sendiri. Ya, namanya dari pretel semuanya nggak ada, jadi satu lagi gitu. Oke, mungkin Udah penasaran kali ya. Satu, bismillahirrahmanirrahim. Dalam Islam itu kita harus membuka dengan bismillah. Iya. Yuk. Ini dia Hasil karya wasabi. ya, mungkin kelihatannya biasa aja lah ya. Cuman kayaknya yang gue seneng adalah ya ini gue yang bikin, maksudnya jadi kayak ada kebanggaannya sendiri. Oh, ini motor udah jadi, walaupun beberapa ada nggak 100% belum jadi. Kayak misalkan motor ini belum ada covernya, dan ini juga cuma satu, ya emang cuma satu karena sebelahnya patah ya. Patah dari awal sih nggak tahu. Ini injekan belum ada, tutup ini juga belum dipasang, spakbor juga belum. Ya, jadi gitulah. Terus juga nih, kita ngomongin yang maksudnya ini belum belum selesai 100% lah. Pokoknya ini belum diamplas. Ini belum diamplas ya? Belum. Jadi singkat cerita, kemarin pas pengecetan ini ada cuplikannya di sini, kalian boleh nonton. Nonton video ini, nonton dulu part sebelumnya tuh. Ya, waktu kita preparation bodinya. Pak, gue pengen nanya nih, kebetulan dia yang nge-chat ya kan, untuk pertama kalinya juga dia nge-chat. Pak, waktu nge-chat ini kesulitannya apa, Pak? Oke, gue jawab. Ya jadi gitu. Dia goblok. Oke, jadi kesulitannya sih sebenarnya nggak ada sulit, mungkin jadi kayak awalnya itu dari preparation bodinya sih ya. Apa itu preparation? Jadi sebelum pengecetan ke primer, ke base coat, ke akhirnya ke clear coat pun, sebelum itu body harus disiapin dulu untuk kena itu semua. Jadi harus diamplas, body harus benar-benar bersih dari apapun itulah. Terus juga body yang di sini itu bawahnya ada karat ya itu kan ini. Nah, itu ada karat. Nih, Pak, waktu itu kan gue bilang, Pak, aduh ini karat ini, gue takutnya apa ya, kayak motor temen gue karatnya tuh berjalan, jadi kita nggak kasih tahu, tiba-tiba dia jalan-jalan ready yang karatnya. Gue nggak mau kan kayak gitu. Jadi ya udah, Pak,
tolong hilangin karat. Nah waktu itu cara ngilangin karatnya gimana Pak? Waktu itu sih capek sih, waktu itu kan belum tahu ya, saya bukan tahu sih. Pakai tangan, yang namanya waktu itu pakai 200 kalau nggak salah, amplas 200, kita amplas sampai hilang. Dan tadi itu di sini doang sih, di bagian sini. Gue bener-bener cuma lihat itu doang dan gue gatal aja ngeliatnya kayak ada karat gitu di situ. Nah di situ gue bersihin. Di bagian sini ya? Iya di bagian sini nih. Ini karena apa cuy? Yang gue perhatiin dia tuh jalur air tuh ke situ dan banyak banget lewat situ pasti karena dari jok bawah kan. Di sini diam nih pasti nih. Jadi itu sih yang buat karat gitu. Terus sama yang di bawah ya? Nah terus habis itu pasti balik. Taunya lebih parah cuy. Kayak kemarin sih di amplas ya Pak ya? Nah, terus waktu itu habis tahap amplas tuh, lu ngapain Pak? Epoksi. Nah mungkin anak-anak wasabi nih mau nyoba nih di rumah nih Pak ya kan? Kayak, Bang, kalau di epoksi itu apa sih Bang? Epoksi itu bahan yang sebelum dari base coat. Maksudnya base coat tuh adalah warna ya. Kalau warna tuh ya kalian bisa cari loh apaan itu. Maksudnya kalau misalkan primer itu tuh benar-benar namanya bahan dasar, misalkan kayak ya kertas putih gitu loh. Sebelum lu kasih warna ya itu putih itu. Ya, nah kenapa ini primernya itu gue kasih warna putih karena emang pengen ngeluarin dari warna kuningnya ini biar warna kuningnya tuh cerah gitu loh. Oh gitu. Waktu itu di epoksi apa ya? Iya di epoksi. Waktu itu kita juga sempat pusing ya Pak, maksudnya kan warna pilihan banyak tuh. Ya kan awalnya kita kan kayak mikir kuning brio lah Pak ya. Tadi kuning bio. Nah, cuma setelah kita lihat kayaknya nggak biasa banget, malah jadi biasa banget kayaknya. Dan gini ya, maksudnya kalian juga pasti tahu bahwa warna kuning kayak gini tuh udah ada juga di Vespa terbaru Sprint ya, untuk Sprint. Cuman kita nggak terinspirasi dengan itu juga kita terinspirasi ngecatnya ini pun juga udah sebelum Sprint itu keluar ya Pak ya? Iya, jadi ya emang pengennya ya wasabi banget lah, ya kan? Karena emang dari logo kita kan emang pengen wasabi gitu kan. Dan ini mungkin kalau di kamera agak warnanya agak kayak gimana ya, pucat ya Pak ya? Iya kalau dia pucat. Tapi beda kok kalau di mata langsung beda. Iya. Beda. Dia agak, makanya kita kebanyakan itu putih ya Pak ya? Iya, jadi pas warna kuning biasa terus habis itu nih kayaknya kurang agak, gue pengennya tuh yang pucat dikit gitu loh. Jadi kayak gue minta buat ditambahin warna putihnya gitu cuy. Jadi kelihatannya ya agak pucat gini. Bahas depan ya. Nanya nih kemarin nih Pak. Banyak yang nanya nih. Banyak yang nanya Pak. Kan gini, Primavera kan sebelumnya di tahunnya ini sampai 2000 kalau nggak salah ya. 2018 awal-awal tuh ringnya masih 11. Iya. Nah, ini masalah terbesar di Primavera adalah kalau misalnya kalian lihat nih, kalau awal langsung masang aja ke depan itu langsung keserot. Pasti keserot. Langsung bolong di sini. Iya, jadi gue ngeliat itu karena dari pelajaran yang Primavera waktu itu punya gue warna biru tuh, yang dulu yang caur banget. Nah, itu kan diganti ring 12 tuh. Nah, setelah diganti gesrot. Nah, setelah itu pelajaran buat kesini ya, gue gimana caranya gue masih tetap pakai spakbor yang standar, cuman masih aman untuk pakai ring 12. Cuman kalau menurut gue yang ini nggak bisa untuk ditambahin ke buat outsize ban karena ya sangat mepet banget. Pertama mepet di sini, terus mepet di sini. Nanti pas kalian belok gitu, walaupun ditambahin ring 2 ring di bagian depan, itu bakal bikin auto itu mentok sama bodi atas, yang dimana pasti bodi lu bakal hancur karena itu. Jadi gitu. Ya, akal ini pakai ring ya Pak ya. Iya, kalau kalian mau budget ya pakai spakbor standar. Kayak gitu caranya. Dan ini juga, dan menurut gue sih pribadi kalau misalnya pakai ring yang bannya maksudnya profilnya dinaikin dikit lagi, terus gue juga kayak bakal gesrot ya Pak ya. Masih tetap gesrot kata gue. Kelihatannya nggak gesrot, cuman nanti pas di jalan pasti gesrot. Cuman ya minimal lah Pak ya, daripada nanti terjadi bolong gitu kan. Iya, sayang. Iya. Ini mungkin kalian juga ada yang berubah di depan, lihat ya. Karena jadi gini deh, apa yang kita lihat di sini tuh standarnya harusnya di sini ada jengger ya. Mana jengger lu kan? Tunjukin kan? Itu bukan jengger goblok. Oh iya. Sebelumnya ada jenggernya, terus waktu itu dan spakbor itu Pak, mungkin banyak yang belum tahu ya. Spakbor Prima Mas Sprint itu sebenarnya beda cuy. Iya. Karena ya maksudnya di sini Prima pun dari standarnya aja dia udah pakai ring 11 gitu ya. Dia pakai ring 11 yang dimana kalau misalkan spakbornya lu pakai yang gede kan aneh gitu kan. Kelihatannya bakal gombrong gitu loh. Jadi ya mereka bikinnya ya nyesuaiin makanya ya ini di tahun ya. Makanya kan yang ABS tuh kalau nggak salah ringnya udah gede kan. Nah itu pasti udah banyak yang dirubah tuh. Gitu. Jadi spakbornya beda lah sama Sprint tuh. Bentuk depan sih itu aja sih paling. Iya. Ini gue tutup doang, jenggernya gue tutup pakai dempul. Sok juga
kita udah ganti. So waktu itu yang belum nonton mungkin sebelumnya yang pertama kali kita ngenalin motor ini. Nah itu tonton dulu dah. Nah ini nih. Apa nih? Oke. Terus habis itu ke kepala ya. Waktu itu kan Headlamp. kita pakai ini ya, apa namanya? Karbon. Karbon ya. Carbonara. Kayak carbon overlay. Asik. Ya. Dan pakai carbon overlay. Terus pas kita pasang ke sini dengan warna ini, wah kayak kurang nih. Makanya Mati kita jatuhnya. akhirnya Mati jatuhnya. mati jatuhnya. Nah akhirnya pakai ini lagi. Balikin ori lagi. Nah ini ya. Kenapa kita ganti headlamp? Ini bergunanya adalah ketika malam hari, kalau misalnya jalan gelap parah, terus mata-mata seperti kayak gua atau enggak emang ya maksudnya kalau kita penglihatan malam kan pasti berkurang kan. Penglihatan Beda sama malam, siang. iya. Beda sama siang gitu. Jadi kita butuh pencahayaan yang terang. Jelasin Pak, ini kenapa kita memilih lampu ini nih? Karena Budget. Karena kalau misalnya kalian pakai LED yang 3 titik, mau 6 titik, lu terang doang tapi nggak fokus sih. Kebanyakan gitu. Karena apa? Mau seterang apapun, kalau misalnya reflektor lo tetap yang standar, pasti bentuknya gitu aja, nggak bakal lebih gitu. Cuman paling kayak terang doang gitu. Yang ada mau bikin silau orang gitu kan. Iya, terang doang. Iya. Nah akhirnya setelah gue cari-cari di toko online, akhirnya dapet ini mini projector. Ini murah kok. Ya buat kalian yang misalnya gini. Budget banget dah pokoknya. Iya, ini buat kalian yang misalnya Lebih mentingin fungsi D-maker. sih. Ya kalau misalnya mau beli D-maker tapi bang gue sayang kalau beli D-maker sampai jutaan kan kalian juga tahu kan harga D-maker tuh berapa mahalnya gitu. Nah ini menurut gue worth it. Buat kalian yang pengen fungsi ya. Kalau misalkan kalian yang pengen fungsi dan pengen apa namanya? Pengen look juga ya. Kalau punya duit juga silakan buat D-maker. Nah ini Pak, waktu pemasangan ini nih ada sulit gak? Kalau di sini sebenarnya kalau kalian lihat boleh di zoom sedikit. Di sini dia itu bentuknya bulat kan. Nah, itu lebih besar dari bolongan yang dibuat apa namanya masuk Teorinya. ya dari reflektor sendiri. Nah, itu dari reflektornya gua bolongin lagi, bukan bolongin sih, maksudnya lebih gedein lagi gitu diameternya. Jadi biar bisa masuk. Terus udah aman dah. Jadi lo bolongin yang krum-krumnya ini bolongin Iya. ya? Oh gitu. Oke. Nanti gue tunjukin deh apa namanya kalau misalkan malam-malam dia cut off-nya kayak gimana. Bagus sih kalau menurut gue, karena buat motor cukup banget sih. Geblek. Canggih. Anjing. Yoi, mamen. Gokil banget, bukan beda apa. Terus lanjut lagi mana gitu? Dari segi di tombol-tombolan nih. Tombol ya. Tombol-tombolan nih. Jadi yang gua kemarin bilang, tuh iya Pak, gue BM Pak. Oke, Pak. Udah, gue kasih gini-gini. ya setelah kita tadi itu kita terinspirasi dari si Teman kita. ya, si scootershop.id. Scooter shop. Iya, kita terinspirasi dari dia, kita ngeliat wah motornya tombol-tombol lucu juga nih ya. Ya, waktu itu juga kita ketemu sama dia, gue nanya dulu sih. Iya, Masang-masang pengen lihat gitu masang sih. di mana gitu. Nah, enggak sih, ya, pokoknya gue konsultasi dah. Gitu. Konsultasinya sama dia, Iya. akhirnya ya itu lah, Ya, akhirnya gue masang lah. masang. Ini. Nah, waktu lu masang ini gimana nih Pak? Ada kesulitan nggak? Kesulitan sih ya paling buat kalian yang pengen masang di rumah. Ini tuh sulitnya buat motong-motong stang sih cuy. Motong stang artinya adalah di sini itu dia harusnya kan buat ini ya, buat apa namanya tombol-tombol yang sebelumnya. Nah itu kan dia harusnya ada dudukannya gitu kan. Nah ada besi gitu, itu kalian potong. Jadi kayak stang kalian tuh kosong, bener-bener yang nggak ada buat nggak tonjolan-tonjolan gitu biar buat bisa masuk ini sama yang di kiri. Ini kelihatan nih kalau dari sini cuy. Dari sini aja nih. Ini dari di sebelah sini ntar gue tunjukin. Di sini gue potong juga di bagian handle ya, bukan handle ya sih, apa namanya? Kayak apa besi buat penahan ini ya handle-nya? Iya, ini pokoknya. Ini gue papas lagi karena biar bisa masuk ke ya, tombol-tombol ini bisa masuk. Jadi udah spion-spion ini udah nggak bisa berguna ya Pak? Kalau spion tetap bisa. Oh, Spion tetap bisa. masih bisa. Spion tetap bisa. Ya kalau buat keluar masih bisa lah ini. Aman. Gitu ya. Jadi harus ada yang direlain ya, dipotong ya. Nah, di sini masih bisa starter, lampu apa namanya? Lampu dekat, Lampu senja. senja. Terus di sini lampu depan, Ini dim. ini dim, Ini belakang apa Pak? ini depan dim apa? Yang belakang nih kosong. Oh, kosong. Bingung gue mau masukin apaan. Kosong. Ntar gue bikin gini malah bingung. Iya. Dan ini lampu kanan.
Sen kanan, sen kiri, mode. Justru ya kalau pakai ini modenya lebih enak cuy. iya lebih kayak lembut gitu, soft gitu ya. Kalau dipencet kayak lu langsung tek langsung modenya keganti cepet gitu. Kalau Ya. yang itu kan butuh effort tuh. Nah, sebenarnya tuh ini adalah kita ngikutin apa satu ya? Ya kalau yang tahu kalian boleh komen di bawah ini bentuknya kayak apa. Ini itu KW-nya sih jatuhnya. Cuman ya Ya masuk lah. Sekut. Iya pokoknya ini harga kasih tahu dong Pak. Iya pokoknya kita segitu dah. Terus kemarin iseng juga nih. Ganti ini cuy. Oke. Nah ini kenapa ini nggak dipasang nih Pak tadi? Jadi yang kalian lihat di sini ini gak gue pasang karena ada konten sendiri buat ini biar kalian bisa ngikutin kita juga. Kita mau bikin apa di sini. Jadi ya ikutin terus aja ntar videonya. Setelah kita menanyakan dengan followers kita, followers di Instagram. Sabi, sebenarnya kita pilihan banyak banget ya Pak ya. Sebenarnya banyak pilihannya. Banyak banget kok yang DM Akrapovic, ada yang DM buat Polini. Spark, Polini. Ada Kawahara dan akhirnya ke Bestri juga. Ada Airwan, ada Air9, ada apa sih? Pokoknya banyak deh. Kita meminta untuk kalian komen. Terima kasih banget yang udah memberikan saran tuh. Dan buat yang sekarang lagi nonton, kalau belum follow, mungkin follow dulu nih di bawah nih. Ya Instagramnya kita Wasabi. Karena kita maksudnya nggak diupload. Kalau di YouTube kan gue butuh effort lama nih, maksudnya nge-upload lo segala macam lah gitu kan, ngedit lah. Jadi itu yang lebih cepet lah. Iya. Info lebih cepet lah pokoknya. Dan akhirnya setelah banyak yang komen dan ngasih tahu, kita juga ngobrol-ngobrol juga ya sama teman kita ya waktu itu ya. Terus habis itu akhirnya kayaknya kita jatuh ke PS3 kompetisi ya. Kompetisi. Nah, waktu itu gue hubungin teman gue pedagang juga dari Skuter Art. Thank you banget. Jadi buat kalian yang pengen misalnya beli sesuatu dan segala macam, bisa tuh hubungi Skuter Art. Benar. Nah, kita memilih PS3 competition. Kenapa Pak? Karena emang pengennya, ini jujur aja nih masih standar ya mesin masih standar, cuman kita udah siapin aja untuk penguploadan nanti kalau misalkan kita pengen mainin mesin atau kayak gimana ya kita sudah siapin aja mesinnya. Nah itu pokoknya ya doain aja semoga Primavera project kita jalan terus. Karena ya selanjutnya adalah banyak sih kayak masih inilah terus. Ya banyak sih ya. Terus ini belum ada. Ya, terus main mesin lah ya kan. Gitu. Jadi banyak lah project. Jadi tunggu aja lah pokoknya. Terus juga buat yang kepo soalnya PS3 competition di mesin standar nih kayak gini ya suaranya. Kalian gini. Iya suaranya ngeblar banget sih. Tapi kalau misalkan buat harian sih menurut gua kurang ini ya, maksudnya kurang rekomen lah. Bisa PS3 yang lain kali ya. Yang kalau kata teman-teman gue sih yang long sih. Ya. Yang long. Nah itu dia katanya bagus juga buat yang harian. Kayak gitu-gitu. Kalau pakai buat daily kayak gini. Kayak jangan deh dipukulin warga Iya. Apalagi lu tiap hari keluar. Makanya kan emang niatnya emang kita mau pengen pol aja gitu. Jadi apa lagi ya Pak? Sebenarnya sih udah sih itu aja sih. Oh ya, sok kita belum rubah. Ya PR sih di situ, jadi sok belum dirubah, terus masih mikirin lah. Dudukannya sih bingung kita mau bikinnya kayak gimana gitu. Mikirin gini. Terus kemarin tuh sama ini ya kan, udah ditemin belum sih waktu itu? Gue lupa di video kemarin tuh udah gue hitemin apa belum. Pokoknya ini waktu itu gue chat juga, hitam ya, dah. Masih standar. Oke mungkin kita mau nanya-nanya di Instagram kali Pak. Nanya-nanya apa nih? Pertanyaan-pertanyaan di Instagram tentang Primavera. Boleh. Kita udah buat respon dari Instagram Wasabi. Thank you banget yang udah merespon. Terus juga kita pindah tempat nih karena di sana panas banget. Ini sumpah nih lu lihat nih badan gue.
ya kalau sorry banget kalau misalkan kelihatannya nggak sopan atau gimana, sorry banget. Jadi kita langsung aja kali ya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak Wasabi. Pertanyaan pertama ya Pak. Sorry banget nih, kagetan banget. Pertanyaan dari ada apa nih? Partiken. Primaveranya mau ditemain apaan Pak? Primaveranya mau tema apa? Oke, jadi Primavera itu kita temain low budget tapi ngerubah bentuk dari Vespa lo. Maksudnya gimana ya? Kelihatan banget kalau itu tuh lu dirubah, nggak cuman kayak yang sekarang yang kita amatin itu kayak stiker di lampu sen. Ya nggak sih? Itu maksud gue nggak itu doang, gue pengen nggak ngelakuin hal yang basic lah. Hal sebenarnya murah, budget, tapi bakal ngerubah tampang dari muka Vespa lo gitu. Bisa lagi Pak. Apalagi kan lu itu di situ. Tadi nih, bentar velg dari siapa tuh? Uruguay. Yurgai. Itu followers lama tuh kan. Followers kita ngikutin dari awal ya. Dari awal ya. Thank you banget Yurgai 66. Kayak roti. Hah? Ada seafood bego. Oh iya, kayak seafood. 66 velgnya pengen diganti Marus gak bang? Ya kalau ada sponsor ya insya Allah doain aja. Ya semoga aja gak ada yang kalau mau aja lah ya. Siapa yang nggak mau aja? Iya siapa yang nggak mau, apalagi yang ya cuma limited tuh, yang juga cuma 100 tuh. Oke, next apa nih? Spek mesinnya apaan? Dari siapa tuh? Dari bukan Fahmi. Berarti Fahmi siapa? Oh ini nggak bukan Fahmi doang tuh yang nanya speknya apaan, ada lagi. Banyak nih yang nanya spek nih. Dari banyak sih. Wah ini nggak bener nih. Rada sadar, berarti sebelumnya nggak sadar dia. Jangan dia. Rada sadar. Speknya apa? Bukan Fahmi, spek mesinnya apa? Kalau spek sih jujurnya mas spek masih standar sih. Spek untuk sekarang standar, cuman kemungkinan kita bakal naik ke puncak, naik ke motornya. Ya nggak, maksudnya naik spek lah ya kan. Naik spek karena kita mau main mesin juga, tapi ya doain aja cukup. Doain aja bisa naik spek, oke. Jadi nggak gini-gini doang, jadi kita semangat buat bikinnya. Iya, makanya gue tunggu kalian like, share tuh yang banyak, karena kita membutuhkan waktu. Biaya cat habis berapa bang? Dari Raymond. Oke, jadi biaya cat itu jujur aja ya, ini mentahan cuman sampai 500.000, 55 ya paling 700 lah, sama amplas segala macam. Itu bahan mentahnya. Bahan mentah. Tapi kalau belum kebayar sama waktu lo. Nah, waktu dan kayak yang lainnya kayak apa, peralatan ya, peralatan. Ya kalau misalkan untung-untung kalian bisa ada peralatannya ya. Kalau kalian mau ganti warna ya itu bisa. Kayak misalnya peralatannya yang bikin mahal tuh sebenarnya peralatannya kayak. Kalau bahan cat sih sebenarnya standar lah. Lalu gini. Jadi tuh kalau misalkan kita kenapa pakai, maksudnya kita pakai semprotan yang pakai kompresor gitu loh, karena emang kita ada barangnya. Kalau misalkan kita enggak, mungkin bisa aja ini motor kita ngecatnya pakai spray can yang kayak misalkan pilok gitu-gitu. Bukan pilok sih, maksudnya ada lagi yang bahannya emang bagus gitu, emang buat ganti buat bikin cat motor. Tapi gini Pak, perlu diperhatikan juga tuh kalau misalnya lu, kalau berdasar pengalaman ya, kalau misalnya ngecat kalau spraynya yang kurang juga sebenarnya kurang ya. Ya sebenarnya kebutuhan sih sebenarnya. Kalau misalkan lu pengennya ngecat yang paling yang bagus ya jangan setengah-setengah lah, ambil spray gunnya gitu-gitu. Lu harus benar-benar belajar dari situ sih. Ya gue nggak mau nyebut merek spray gunnya, nanti ya kita nggak disponsorin ya, pokoknya tanya sama tukang cat spray gun yang lumayan bagus, yang cukup lah. Ya cukup lah. Ya kalau kalian benar-benar budget dan emang nggak punya ya menurut gue spray yang kalengan bagus kok, bagus juga menurut gue. Ya, oke, dari Kang Emil nih Pak. Lapak Vespaku nih Jakarta, dari Kang Emil. Buat balap Kang, primanya? Ya kita lihat nanti aja ya Kang ya. Insya Allah kita bisa jalanin apa niat kita. Nextnya bakal di upgrade apa bang? Dari siapa tuh? Nextnya bakal di upgrade apa bang? Rendra.ib apa LB sih? Itulah. Iya. Oke deh. Oke, nextnya itu upgrade. Insya Allah mungkin kita belum mau upgrade dulu sih setengahnya, karena emang pengennya pertama ngerapiin body dulu.
belum diamplas kan soalnya. Karena ya masih banyak banget yang harus dikerjain. Dan juga ini juga kan body masih ada yang belum kita pasang karena kita upgrade-nya mungkin itu sih. Kita bakal bikin deck itu, bukan deck ya, maksudnya tutup apa sih? Tutup namanya tutup cover Glove box. glove box. Ya itulah pokoknya. Nah itu ntar kita insya Allah bakal bikin sendiri. Iya, itu bakal dibuat sendiri. Nah, itu upgrade itu dulu sih. Sisanya nanti dulu. Kayak harus dipoles segala macam. Yang paling itu sih ngerapiin motor nih apaan sih. Lu udah mandi belum sih, Ken? Lalat tuh banyak banget. Bang, kapan main mesin? Ditunggu nih videonya. Iya pasti nggak mungkin lah. Maksudnya nggak mungkin kita yang nggak kita infoin gitu. Pastilah. Iya pasti ya kita kasih tahu. Makanya jangan lupa follow dulu tuh Instagram Wasabi karena kita lebih cepat di situ. Kan Cepet. sama. Om rencana kapan nih mau ikut balap? Wah banyak banget. Oke, masih lama. Banyak balap nih. Kalau menurut gua sih kapan balapnya ya, kayaknya tergantung mesin gitu-gitu udah kelar sih. Tinggal ikut event balapnya. Nih, aja. kebetulan ini ditanyain sama Scooter Pad ya. Iya, gua tunggu tuh part-part lu katanya mau kirim ke sini Pak katanya. Oh ya. Nah, gua tunggu buat part prima karena prima biar prima. Biar. Soalnya Ada apa lagi nih? Ada lagi nggak? Udah ya. Sorry kita nggak. Banyak yang tanyain, cuman ada yang udah tanyain, ada yang menurut gua tadi udah dijelasin, jadi nggak usah tanya. Oke, jadi thank you banget teman-teman yang udah nanya, terus juga thank you banget udah ngikutin sampai sekarang. Kita udah bikin videonya sekarang kayak gini sekarang. Ini motornya. Semoga kalian suka dan ngerti kenapa kita bikin kayak gini dan ngelakuin semuanya sendiri. Nanti kita akan buat videonya, ditunggu aja kita mau ngapain Primavera ini. Thank you Tunggu banget. aja. Thank you banget yang udah Nonton. nonton. Thank you banget. Jangan lupa like, Komen subscribe. dan juga share konten ini ke teman-teman lo. Thank you banget yang udah nungguin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yeah. Bye bye.